Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi kepada teman-teman semuanya dan juga kepada Bu Fani selaku dosen pengampu pada mata kuliah IRP pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 7 kelas B dan C akan mempresentasikan materi tentang IRP untuk keputusan manajemen strategis. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada anggota dari kelompok 7 kelas B dan C. Untuk anggota dari kelompok 7 kelas B, ada Rehan Kamilun Amin, Diarata Dwi Hapsari, MK Lazedia, ada Jasmine Lamia, dan juga dari kelompok 7C ada saya sendiri, Janelle Rahma, Dia Permatasari, Arum Nur Anggraini, dan Nazwa Eka Putri. Oke, boleh di next. Oke, untuk tujuan presentasi dan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk tujuan presentasi kita pada hari ini itu yang pertama adalah menjelaskan peran ERP dalam mendukung strategi bisnis perusahaan, lalu mengidentifikasi hubungan antara ERP dan juga proses pengambilan keputusan strategis, lalu juga menunjukkan bagaimana sih ERP itu bisa meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan juga keunggulan komparatif dari organisasi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir memberikan contoh bagaimana penerapan nyata dari ERP pada perusahaan. Dan di sini kita mengambil studi kasus pada perusahaan PT JNE dengan sistem My Orion. Boleh di next. Oke, yang pertama adalah latar belakang penggunaan ERP dalam strategi bisnis. Nah, di dalam era digital ini, perusahaan biasanya itu dituntut dalam untuk membuat membuat keputusan yang cepat dan juga akurat, tetapi dengan adanya berbasis data. Nah, dengan adanya Enterprise Resource Planning ataupun ERP, ini bisa jadi hadir sebagai solusi untuk mengintegrasi seluruh proses bisnis mulai dari keuangan seperti SDM, produksi hingga logistik ke dalam satu sistem yang terpusat. Nah, ERP ini juga bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, seperti mengurangi duplikasi data, dan juga bisa mempercepat pengambilan keputusan strategis. Nah, dengan adanya sistem ERP ini, manajemen bisa memantau kinerja organisasi secara real time, sehingga strategi ini bisa dapat disusun berdasarkan informasi yang akurat dan juga up to date. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ada hubungan ERP dan juga strategi decision making. Nah, ERP ini berfungsi sebagai alat pendukung keputusan strategis ataupun strategi decision support system. Nah, sistem ini menyediakan data yang komprehensif dan juga real time, sehingga memungkinkan manajer ini bisa menganalisis seperti tren ataupun kinerja dan juga peluang bisnis. Nah, ERP ini membantu manajemen dalam seperti perencanaan strategis, evaluasi kinerja, dan juga pengendalian keputusan. Dan dengan demikian hal itu, ERP ini tidak hanya mendukung kegiatan operasional, tapi juga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dari manajer dengan strategis yang dapat dari data yang dividen dan juga terukur. Boleh di next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep ERP dan komponen utama. Jadi definisi ERP ini sendiri, ERP adalah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis utama dalam sebuah perusahaan. Bisa mulai dari keuangan, produksi, logistik, SDM, sampai pelayanan pelanggan. Jadi intinya ERP
itu menghubungkan semua departemen melalui satu sistem terpusat data agar informasi itu bisa mengalir secara real time dan juga terintegrasi. Jadi bukan terpisah-pisah kayak sistem manual. Contohnya, kalau misalkan di bagian penjualan dia mencatat pesanan pelanggan. Nah, otomatis di bagian gudang nih dia tahu kalau stoknya itu bakal berkurang. Terus di bagian keuangan juga bisa langsung buat tagihan tanpa harus input ulang. Nah, di sini ada tujuan dari ERP ini sendiri untuk menyediakan data yang akurat dan real time, mengurangi duplikasi pekerjaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga pengambilan keputusan strategis. Boleh di next? Oke, di sini ada modul-modul ERP yang mendukung keputusan strategis. Yang pertama ada modul Finance and Accounting. Jadi di sini modul ini untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi, laporan laba rugi, neraca, hingga pengendalian biaya. Jadi fungsi utamanya itu untuk menyediakan laporan keuangan yang akurat dan real time, membantu analisis profitabilitas dan efisiensi biaya, dan untuk mendukung keputusan investasi dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada modul Analytic and Business Intelligence. Jadi di sini modul ini berfungsi untuk mengolah data bisnis menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis. Jadi sistem si business intelligence ini membantu perusahaan untuk menganalisis tren, kinerja, dan peluang pasar berdasarkan data yang terintegrasi dari seluruh departemen. Next itu ada modul Supply Chain Management. Jadi di sini untuk mengatur seluruh proses dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk ke pelanggan. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan responsif terhadap permintaan pasar. Dan fungsi utamanya itu untuk mengoptimalkan persediaan dan jadwal pengiriman, mempercepat proses distribusi barang, dan membantu perusahaan mengurangi biaya logistik dan produksi. Boleh di next? Selanjutnya ada modul Customer Relationship Management. Jadi dia ini berfokus pada pengelolaan hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Jadi si sistem ini nyimpen data pelanggan secara terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan dan loyalitasnya. Fungsi utamanya untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan pelanggan, membantu strategi pemasaran yang lebih personal, dan juga meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Selanjutnya ada modul Human Capital Management di sini untuk mengatur seluruh proses pengelolaan SDM mulai dari rekrutmen, absensi, pelatihan hingga penggajian. Jadi dengan sistem ini manajemen itu dapat memastikan tenaga kerja digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan fungsi utamanya itu untuk menyimpan dan mengelola data karyawan secara terpusat, mendukung perencanaan dan pengembangan SDM, dan juga mempermudah proses penilaian kinerja dan kompensasi. Yang terakhir itu modul production planning. Di sini modul ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengontrol proses produksi agar berjalan efisien dan sesuai permintaan pasar. Fungsi utamanya untuk mengatur jadwal produksi dan kebutuhan bahan baku, memantau kapasitas dan efisiensi lini produksi, dan juga untuk menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan operasional. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu peran IRP dalam pengambilan keputusan. Jadi, IRP ini berperan penting dalam membantu manajemen strategis mengambil keputusan berbasis data. Jadi, data yang ada di lapangan gitu. IRP menyediakan semua data perusahaan ke dalam satu sistem pusat. Jadi, datanya itu saling terintegrasi terpadu. Nah, dampaknya ini visibilitasnya real time, lalu peningkatan akurasi dan kecepatan perusahaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu, ERP sebagai alat decision support itu membantu manajer menganalisis dan menentukan arah keputusan strategis. Nah, perannya ini penyedia data terintegrasi. Jadi, ERP ini menghimpun data lintas departemen sehingga manajer memiliki sumber informasi tunggal. Lalu, analisis dan pelaporan. Menyediakan laporan, dashboard, dan analitik untuk menilai kinerja organisasi dan memprediksi dampak strategi tertentu. Selanjutnya itu perannya itu simulasi dan evaluasi.
analisis skenario untuk mengevaluasi kemungkinan hasil keputusan sebelum dijalankan. Jadi simulasi dulu. Terus perannya itu monitoring keputusan. Jadi memantau hasil dan memberikan umpan balik data untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Nah, dalam decision making ini, yang pertama itu ada identifikasi masalah, ada pengumpulan informasi, analisis alternatif, pemilihan keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik. Nah, pada tahap identifikasi, sistem ERP menampilkan data dan tren bisnis, sehingga manajer dengan cepat mengenali masalah atau peluang yang ada. Lalu tahap selanjutnya, pengumpulan informasi. Jadi sistem akan menyediakan data lengkap dan real-time dari seluruh lini perusahaan. Lalu tahap analisis alternatif itu sistem membantu penilaian terhadap skenario atau simulasi keputusan menggunakan fitur analitik. Nah, pada tahap pemilihan dan implementasi, sistem ERP akan menerjemahkan keputusan menjadi tindakan operasional di seluruh departemen. Lalu pada evaluasi itu eh, akan ada pemantauan hasil strategi lewat KPI dan pelaporan otomatisasi, lalu eh, memberikan feedback untuk keputusan selanjutnya agar lebih baik gitu. Jadi, ERP ini mempercepat dan memperkuat seluruh proses decision making, mulai dari analisis awal hingga evaluasi hasil, menjadikannya alat vital bagi manajemen strategis dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu data real time. Nah, dalam penerapan data real time dalam IRP, ini memungkinkan seluruh data di perusahaan ini bisa terhubung secara langsung dan bisa diperbarui dengan secara real time. Yang hasilnya, setiap bagian perusahaan ini kayak keuangan ataupun produksi itu dapat melihat kondisi data tersebut tanpa menunggu laporan manual yang diberikan. Nah, keuntungan penerapan data real time pada IRP ini apa aja sih? Yang pertama itu ada kecepatan dan akurasi informasi. Nah, karena data yang selalu diperbarui secara langsung, manajemen ini bisa menganalisis kondisi bisnis tersebut berdasarkan informasi yang valid dan juga terkini. Yang kedua, itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem data real time ini, ya, proses koordinasi ini bisa menjadi lebih efisien yang tanpa melakukan pelaporan manual ataupun menunggu updatean data dari divisi lain. Yang ketiga, itu ada transparansi dan juga kolaborasi. Nah, setiap divisi ini dapat memantau aktivitas dan juga kinerja secara terbuka yang hal ini akan menciptakan kolaborasi antar setiap divisi karena memiliki akses informasi yang sama. Dan yang terakhir, deteksi masalah dan juga pengambilan tindakan lebih cepat. Nah, data real time ini membantu perusahaan itu bisa mendeteksi masalah lebih awal seperti keterlambatan pengiriman, penurunan penjualan, ataupun kekurangan stok. Dan dengan penerapan data real time ini, adanya tindakan korektif yang dapat segera dilakukan sebelum masalah itu bisa lebih besar. Boleh di next. Selanjutnya ada dashboard dan juga reporting. Nah, dalam penerapan di sistem ERP ini, fitur dashboard dan reporting ini berfungsi untuk menampilkan, menganalisis, dan juga melaporkan data perusahaan yang bisa mudah dipahami oleh perusahaan. Nah, bagian dashboard ini adalah tampilan visual interaktif yang menampilkan ringkasan data penting seperti grafik, diagram, ataupun KPI. Nah, sedangkan kalau reporting ini digunakan untuk menghasilkan laporan yang terperinci dari data yang sudah dikumpulkan oleh sistem. Nah, keuntungan dari penerapan dashboard dan reporting pada sistem ERP ini yang pertama adalah memantau performa bisnis secara langsung. Dengan adanya fitur dashboard dalam sebuah ERP, pada semua divisi bisa melihat ataupun bisa memantau performa bisnis ini secara langsung apakah itu menaik ataupun menurun dalam sistem keuntungan. Lalu yang kedua itu mempercepat proses pelaporan. Dikarenakan reporting yang memberikan data yang terperinci atau juga lebih simpel, hal ini bisa mempercepat proses pelaporan kepada atasan. Yang ketiga, yaitu memudahkan proses analisis dan juga pengambilan keputusan.
Dikarenakan pengambilan proses pelaporan yang lebih cepat, hal ini bisa menguntungkan para manajer itu bisa mengambil keputusan untuk langkah berikutnya untuk bisnis mereka. Yang terakhir, menyesuaikan tampilan dashboard sesuai kebutuhan masing-masing divisi. Dikarenakan setiap divisi ini memiliki bagian yang masing-masing seperti keuangan yang menampilkan data keuangan, terus juga logistik yang menampilkan sistem-sistem vendor. Hal ini juga bisa menyesuaikan bagaimana tampilan dashboard itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Boleh di next. Lalu ini contoh dari Key Performance Indicator ataupun bisa disebut KPI yang itu yang merupakan gabungan dari eh, fitur data real time dan juga dashboard dan juga reporting. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa indikator seperti number of supplier, jumlah pemasok, terus juga ada tingkat penolakan vendor dan juga dan masih banyak yang lainnya yang menampilkan grafik-grafik dan juga data secara real time dan juga lebih efisien. Nah, dikarenakan fitur Key Performance Indicator ini, para perusahaan bisa memantau kinerja vendor ini secara real time dan juga mengidentifikasi area yang perlu perbaikan seperti pada kasus itu vendor adanya tingkat penolakan tinggi. Dan juga dikarenakan para perusahaan itu bisa mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, hal ini bisa menjadikan para perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang strategis dan juga lebih cepat. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ini akan menerangkan bagaimana integrasi ERP dengan manajemen informasi sistem. Nah, jadi ERP ini merupakan sistem informasi terpadu yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola dan mengorganisasikan seluruh sumber daya aktivitas dan proses bisnis internalnya secara lebih efisien. Nah, ERP ini dikembangkan untuk memastikan semua divisi dalam perusahaan dapat saling terhubung melalui satu platform terpadu. Nah, sistem ini juga terdiri dari berbagai modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti modul finansial, modul sales and marketing, modul operasi dan logistik, dan modul human resource. Nah, melalui ERP ini, semua data dari berbagai fungsi bisnis disimpan dalam satu basis data yang terpusat, sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi komunikasi antar divisi dalam perusahaan. Nah, sementara itu, manajemen informasi sistem adalah merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan manajerial. Nah, jadi manajemen informasi sistem ini tuh membantu manajer dalam memantau kinerja dan menyelesaikan masalah bisnisnya berdasarkan data yang sudah terolah. Jadi sistem ini tuh mengubah dari data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui laporan, grafik, dan dashboard. Nah, dengan manajemen informasi sistem ini, manajer tuh dapat melihat bagaimana sih performa bisnis secara keseluruhan, terus bisa menilai efektivitas strategi dan menentukan langkah yang harus diambil. Nah, jadi bisa dibilang ERP ini menyediakan data, sedangkan MES ini mengubah data itu menjadi pengetahuan yang lebih strategis. Nah, integrasi antar ERP dan MES ini memungkinkan data dari sistem operasional ERP dapat digunakan langsung oleh sistem analisis manajerial. Nah, jadi integrasi ini tuh dapat dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya ini ada melalui application programming interface. Terus ada middleware dan sistem penghubung data lainnya. Nah, ini pada contohnya ini ada data penjualan dari modul sales and marketing pada ERP ini dapat dikirimkan secara otomatis ke manajemen information system. Nah, untuk menampilkan dashboard kinerja penjualan atau laporan KPI, yaitu Key Performance Indicator. Nah, dengan begitu manajemen ini tuh bisa ngambil keputusan yang cepat dan berbasis data yang aktual. Boleh di next slide. Nah, kalau digambarkan secara sederhana itu, dia tuh bakal kayak gini. Jadi ERP ini akan menghasilkan data operasional dan data operasionalnya ini akan dikirim ke manajemen informasi sistem. Nah, lalu dari manajemen informasi sistem ini akan membuat laporan strategis untuk manajemen. Nah, jadi ERP ini mengumpulkan data dari aktivitas harian seperti penjualan, produksi, dan keuangan. Lalu data itu dikirim ke
Management Informasi Sistem. Nah, yang akan mengolahnya menjadi laporan dan analisis yang dibutuhkan oleh manajemen. Nah, dengan begitu, keputusan bisnis yang diambil ini bisa berdasarkan data valid dan terkini. Nah, dampaknya pada koordinasi antar divisi. Nah, yang pertama ini kita akan menjelaskan terkait dampak positifnya. Nah, yang pertama ini ada akurasi data. Jadi, satu sumber data ini sehingga konsistensinya tersampaikan kepada antar divisi. Jadi semua divisi itu menggunakan satu sumber data utama atau istilahnya single source of truth. Dengan begitu data yang digunakan antar divisi ini selalu konsisten dan tidak menimbulkan silo informasi. Nah, yang kedua ini kecepatan keputusan atau real time reporting. Nah, karena data diperbarui secara real time, manajemen ini bisa langsung melihat perubahan kondisi bisnis dan mengambil keputusan tanpa harus menunggu laporan yang dibuat secara manual. Nah, yang ketiga ini ada koordinasi antar departemen atau divisi. Jadi, karena akurasi data tersebut, nggak akan ada lagi data yang silo. Nah, jadi tidak ada lagi namanya data silo atau data yang terpisah di setiap divisi. Jadi semua pihak ini dapat mengakses informasi yang sama sehingga kerjasama antar divisi ini menjadi lebih cepat dan efektif. Nah, terus yang keempat ini ada efisiensi proses karena otomatis informasi. Nah, pertukaran data yang dilakukan secara otomatis antara ERP dan MIS ini dapat mengurangi pekerjaan administratif terulang seperti input data manual. Nah, ini juga membuat proses bisnis ini dapat berjalan lebih cepat dan hemat waktu. Nah, terus yang terakhir ini dukungan perencanaan strategis dengan analisis trend, forecasting, dan KPI dashboard. Nah, dengan bantuan MIS ini, data yang berasal dari ERP bisa digunakan untuk analisis tren. Nah, manajemen ini bisa melihat performa perusahaan secara menyeluruh dan buat strategi berdasarkan data yang aktual dan terpercaya. Nah, tantangannya juga ada nih perlu diatasi masalah seperti keamanan data dan resistensi karyawan. Nah, tantangan dalam keamanan data ini karena sistem ini menghubungkan banyak divisi dan menyimpan data sensitif, maka perusahaan harus memastikan bahwa aksesnya ini aman dan hanya digunakan oleh pihak yang berwenang. Nah, terus yang kedua ini ada resistensi karyawan. Nah, resistensi ini seringkali kan muncul akibat eh, ketidakmampuan beradaptasi dengan sistem baru. Jadi ketika sistem ERP diterapkan, sebagian karyawan mungkin merasa canggung atau menolak untuk beradaptasi karena belum memahami manfaat dan dampak positif yang akan diperoleh dari penggunaan sistem tersebut. Nah, oleh sebab itu diperlukan strategi manajemen perubahan yang tepat untuk mengatasi resistensi tersebut. Nah, manajemen perubahan dan pelatihan ini itu bisa menjadi langkah penting dalam memastikan adopsi proses bisnis secara efektif. Nah, aspek sumber daya manusia atau SDM ini kan sangat erat kaitannya dengan faktor penggunaan sistem ERP ya, dan juga menjadi elemen yang paling rentan terhadap perubahan. Nah, jadi pelatihan yang sistematis ini dapat membantu karyawan memahami fungsi sistem dan meningkatkan keterampilan teknis serta membangun rasa percaya diri dalam mengoperasikan ERP. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ERP dalam perencanaan strategis. Seperti yang kita tahu ya, ERP ini adalah sistem terintegrasi yang dibuat untuk pengelolaan seluruh aspek utama dalam organisasi secara efisien. Aspek utama ini bisa melalui seperti keuangan, produksi, SDM, hingga ke customer relation. Nah, untuk konteks perencanaan strategis, ERP ini tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional untuk mengotomatisasi proses bisnis, yang seperti rutinitas transaksi ataupun pengelolaan inventory biasanya. Tetapi dalam ERP perencanaan strategis ini, dia juga berfungsi sebagai instrumen analitik dan pengambil keputusan strategis berbasis data terpusat dan real time. Nah, dengan begitu, nantinya manajemen atau pihak manajemen perusahaan dapat menggunakan informasi yang dihasilkan oleh si ERP ini untuk mengambil keputusan penting, seperti perencanaan keuangan, strategi pemasaran, efisiensi operasional, yang tentunya oleh ERP ini akan diupdate dengan data akurat dan diperbarui secara real time. Nah, untuk presentasi kali ini kami mengambil 4 aspek inti untuk ERP dalam perencanaan strategis. Ada ERP untuk perencanaan jangka panjang, forecasting, risk analysis, hingga resource allocation.
Bisa next slide. Nah, yang pertama ini adalah ERP untuk perencanaan jangka panjang. Untuk konteks perencanaan jangka panjang ini, sistem ERP ini berperan sebagai kerangka digital strategis yang membantu manajemen dalam menyusun kebijakan berbasis data aktual serta berorientasi untuk masa depan. Jadi melalui ERP untuk konteks ini, perusahaan dapat mengelola perencanaan jangka panjang secara terukur dan tentunya adaptif. Karena seluruh informasi dari berbagai divisi perusahaan ini dapat diakses secara real time dan tentunya mendukung pembentukan strategi korporasi melalui tadi analisis tren kinerja, kebutuhan pasar, hingga efisiensi operasional lintas periode. Untuk ERP perencanaan jangka panjang ini, sistem ini memungkinkan perusahaan ataupun organisasi yang pertama untuk identifikasi tren bisnis jangka panjang. Misalnya untuk identifikasinya adalah peningkatan biaya bahan baku, lalu identifikasi pola permintaan musiman untuk produk, ataupun identifikasi terkait potensi pertumbuhan wilayah pasar baru yang memungkinkan. Selanjutnya adalah ERP ini memungkinkan untuk menyusun proyeksi strategi ekspansi dan diversifikasi. Ekspansi di sini seperti memperluas jangkauan bisnis, contohnya buka cabang baru di mana, ataupun memasuki pasar baru apa. Untuk diversifikasi di sini adalah seperti penambahan jenis produk ataupun layanan oleh perusahaan yang nanti agar perusahaan ini tidak bergantung pada satu sumber pendapatan aja. Selanjutnya adalah peningkatan konsistensi perencanaan. Di sini karena semua unit bisnis mengacu pada satu sumber data terpadu, jadi peningkatan konsistensi perencanaan ini memungkinkan dalam ERP perencanaan jangka panjang. Selanjutnya untuk terakhir adalah melakukan simulasi skenario strategis. Seperti rencana pembukaan cabang baru kayak tadi, investasi teknologi, ataupun rencana perusahaan dalam peralihan model bisnis yang berbasis digital. Selanjutnya adalah aspek forecasting atau peramalan. Forecasting ini merupakan salah satu komponen penting dalam ERP konteks perencanaan strategis, di mana dengan forecasting ini adalah kemampuan melakukan peramalan, seperti melalui pengumpulan dan penganalisisan data historis dari seluruh proses bisnis untuk memprediksi tren di masa depan, baik itu aspek keuangan, produksi, hingga kebutuhan tenaga kerja. Nah, untuk ERP modern ini tidak hanya menampilkan data historis ataupun data masa lalu, tetapi juga menghasilkan prediksi berbasis machine learning atau yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, dengan melakukan forecasting ini, ERP ERP dapat melakukan forecasting di beberapa bidang. Seperti yang pertama adalah demand forecasting. Dengan demand forecasting ini biasanya ERP menggunakan modul supply chain management ataupun SCM, di mana modul ini menganalisis data penjualan dan perilaku pelanggan. Nah, selanjutnya adalah financial forecasting. ERP dengan menggunakan sistem modul finance and accounting yang menghasilkan proyeksi laba, pendapatan, ataupun arus jangka panjang perusahaan berdasarkan data keuangan aktual serta tren ekonomi eksternal. Selanjutnya adalah workforce forecasting, di mana ERP akan menggunakan modul Human Capital Management atau HCM yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tingkat turnover, produktivitas, dan rencana pertumbuhan organisasi. Yang terakhir dari sistem ERP dalam forecasting ini adalah di bidang production and logistic forecasting. Dengan menggunakan modul manufacturing dan inventory management, nanti ERP akan memperkirakan kapasitas produksi serta kebutuhan bahan baku berdasarkan data permintaan yang diprediksi. Bisa next slide. Ya, selanjutnya adalah aspek risk analysis. Di analisis risiko ini, ERP menyediakan pemantauan dan penilaian risiko menyeluruh dan terintegrasi. Dengan penggunaan ERP ini memungkinkan manajemen
mengidentifikasi risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberhasilan strategi bisnis perusahaan. Dalam risk analysis ini ada beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama adalah pemantauan risiko keuangan, di mana sistem ERP ini nantinya akan menampilkan perbandingan antara realisasi dan anggaran, yaitu seperti budget versus actual, secara otomatis, sehingga nanti penyimpangan keuangan ini dapat segera terdeteksi oleh sistem ERP ini. Selanjutnya adalah deteksi risiko operasional, di mana ERP ini akan mengumpulkan data performa dari produksi, pengadaan, serta logistik yang untuk mendeteksi hambatan operasional seperti keterlambatan supply ataupun nantinya ada kemungkinan kelebihan stok. Selanjutnya adalah analisa risiko prediktif. Dengan integrasi big data analysis pada ERP ini, nantinya sistem akan memberikan peringatan dini yang berpotensi pada risiko masa depan perusahaan, seperti contohnya adalah fluktuasi harga bahan baku ataupun adanya perubahan di tren perilaku konsumen di pasar. Yang terakhir dari risk analysis ini adalah manajemen risiko proyek, di mana dengan penggunaan modul project management dalam ERP tentunya akan mendukung evaluasi risiko proyek berdasarkan biaya, durasi, ataupun ketersediaan sumber daya dari perusahaan. Selanjutnya dalam ERP perencanaan strategis ini adalah resource allocation, di mana ERP ini nantinya akan membantu organisasi menilai kapasitas sumber daya, baik itu mulai dari manusia, modal, material, hingga sumber daya waktu, serta mengatur distribusinya agar mendukung prioritas strategis perusahaan. Nah, peran utama ERP dalam resource allocation ini ada yang pertama alokasi keuangan, seperti melalui modul financial management, ini memungkinkan perusahaan dalam mengatur distribusi anggaran, seperti tingkat prioritas proyek, potensi return on investment, serta tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah alokasi tenaga kerja. Di sini penggunaannya adalah modul HRM atau HCM dalam membantu penempatan pegawai sesuai keahlian dan beban kerja. Selanjutnya adalah alokasi bahan baku dan produksi. Di sini penggunaan sistem ERP seperti modul Production Planning dan Material Requirement Planning atau MRP. Ini penggunaannya ini adalah untuk memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan kapasitas produksi ini terencana sesuai kebutuhan pasar oleh perusahaan. Yang terakhir dari resource allocation ini adalah simulasi strategis, di mana ERP ini memungkinkan simulasi pengalokasian sumber daya dalam berbagai skenario strategis untuk menilai ataupun melihat dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan serta kinerja organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu adalah tantangan dalam ERP. Yang pertama itu ada biaya implementasi itu tinggi. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan ERP itu adalah biaya implementasinya itu yang sangat tinggi. Perusahaan itu perlu mengeluarkan anggaran besar untuk membeli lisensi software dan hardware pendukung. Terus ada juga untuk pelatihan karyawan, kemudian juga bisa kayak biaya konsultasi dengan vendor ERP. Selain itu, biaya pemeliharaan dan pembaruan sistem itu juga memakan dana yang lumayan besar. Jadi bagi perusahaan menengah ke bawah, hal ini sering menjadi hambatan utama gitu dalam mengadopsi ERP. Karena ini tuh membutuhkan perencanaan keuangan itu yang matang. Kemudian yang kedua itu adalah proses integrasi yang kompleks antar departemen. Nah, ERP itu kan merupakan sistem yang menghubungkan berbagai departemen ya, dari keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Nah, proses integrasi ini sangat kompleks gitu, terutama jika perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki sistem lama, itu tuh butuh penyesuaian antar sistem lama sama modul ERP yang baru, sehingga itu kadang suka menimbulkan masalah teknis. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian proses bisnis. Nah, tantangan lain yang sering muncul ada penolakan dari karyawan terhadap sistem baru. Banyak karyawan yang merasa tidak nyaman gitu sama perubahan atau khawatir peran mereka itu tergantikan sama sistem yang otomatis. Akibatnya, tingkat adopsi sistem ini nih bisa rendah dan manfaat ERP itu nggak optimal. Kemudian ada produktivitas itu bisa menurun.
selama proses implementasi ERP, produktivitas perusahaan itu bisa menurun sementara waktu. Hal ini terjadi karena karyawan masih beradaptasi dengan sistem baru dan belum terbiasa dengan alur kerja digital yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Kesalahan input data, terus kebingungan, ataupun struktur kerja itu seringkali memperlambat aktivitas operasional. Meskipun bersifat sementara, dampaknya itu bisa cukup signifikan gitu jika tidak dikelola dengan baik. Terus ada juga kegagalan implementasi karena kurang persiapan. Jadi banyak perusahaan itu mengalami kegagalan ERP bukan karena teknologinya, tapi karena kurangnya perencanaan kesiapan organisasi. Implementasi yang terburu-buru tanpa analisis kebutuhan bisnis ataupun kurangnya pelatihan karyawan itu bisa menyebabkan proyek ERP itu gagal dalam mencapai tujuan. Nah, tantangan dalam ERP itu juga bisa dalam keamanan data gitu. Keamanan data itu menjadi salah satu tantangan paling serius dalam penggunaan sistem ERP yang modern. Saat ini banyak perusahaan sudah beralih ke sistem ERP berbasis cloud agar lebih fleksibel gitu dan efisien. Namun perpindahan data ke server eksternal ini juga membuka peluang munculnya risiko baru seperti kebocoran data, perentasan, dan akses tidak sah gitu sama pihak luar. Sistem ERP ini menyimpan berbagai informasi sensitif, mulai dari data keuangan, data pelanggan, hingga strategi bisnis internal. Jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, itu dampaknya bisa sangat besar, seperti kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan rusaknya reputasi perusahaan. Karena itu keamanan informasi itu harus menjadi prioritas utama gitu setiap organisasi yang menggunakan ERP. Boleh di next. Nah, perkembangan ERP ke depannya. Perkembangan yang pertama itu paling terlihat adalah pergeseran ke sistem cloud computing. Melalui teknologi ini, perusahaan itu tidak perlu lagi berinvestasi besar gitu pada infrastruktur server sendiri. Sistem dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Apalagi bagi bisnis yang memiliki banyak cabang dan karyawan itu remote. Namun transisi ke cloud juga menghadirkan tantangan baru seperti kayak keamanan data tadi dan pelindungan privasi pengguna yang harusnya menjadi perhatian utama. Kemudian selanjutnya ada teknologi AI dan ML mulai banyak diterapkan pada ERP modern. Teknologi ini memungkinkan sistem analisis data dalam jumlah besar secara otomatis. Terus bisa mengenali pola bisnis, terus kemudian bisa rekomendasi. Misalnya sistem bisa memperkirakan permintaan pasar, terus bisa mengoptimalkan stok barang juga, bahkan bisa memprediksi potensi risiko keuangan yang sebelumnya terjadi. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan IoT juga memperluas jangkauan ERP hingga ke level operasional paling bawah. Contohnya sensor pada mesin produksi dapat langsung terhubung ke sistem ERP untuk memantau kinerja secara real time. Hal ini kan memungkinkan perusahaan bisa mengetahui kondisi produksi, mendeteksi adanya kerusakan lebih awal, dan meningkatkan efisiensi proses kerja. Nah, terus ERP ini juga akan semakin mudah digunakan dan bisa dikustomisasi gitu sesuai kebutuhan bisnis. Antar muka atau UI sistem dibuat lebih intuitif, interaktif, dan ramah pengguna, sehingga tidak hanya digunakan oleh staf IT, tapi juga oleh seluruh level organisasi. Integrasi antara ERP, Customer Relationship Management, dan SCM juga akan menjadi standar, menciptakan ekosistem data yang terhubung sepenuhnya antar fungsi bisnis. Secara keseluruhan, arah perkembangan ERP di masa depan berfokus pada 3 hal utama gitu, yaitu ada otomisasi, terus ada kecerdasan analitik, dan fleksibilitas. Nah, strategi yang perlu disiapkan itu sebenarnya transformasi digital, terus ada literasi teknologi, dan menerapkan kebijakan keamanan dan tata kelola. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada studi kasus dari JNE. Jadi, JNE itu kan seperti kita tahu itu adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang dikenal dengan JNE. Nah, JNE itu merupakan salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia yang beroperasi hampir seluruh wilayah Nusantara.
Nah, fokus utamanya itu adalah untuk layanan pengiriman paket dan dokumen. Namun, seiring berjalannya waktu, volume pengiriman dan ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang cepat dan akurat ini membuat JNE itu menghadapi tantangan besar kan dalam menjaga efisiensi operasional dan integrasi data di seluruh cabang. Nah, sebelum adanya implementasi dari ERP, JNE ini masih banyak menggunakan proses manual. Misalnya itu kayak pencatatan transaksi dan pelacakan barang itu dilakukan terpisah antar divisi. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pembaruan data dan kesalahan pencatatan transaksi. Nah, kondisi ini membuat manajemen sulit mengambil keputusan secara cepat karena tidak memiliki data real time yang akurat. Nah, untuk menjawab eh, permasalahan tersebut, JNE ini mengimplementasikan ERP yang bernama MyOrion. Nah, tujuannya itu yang pertama itu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, kemudian mendukung efisiensi dan transparansi. Selanjutnya itu ada mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir itu untuk memperkuat posisi JNE sebagai perusahaan logistik berbasis teknologi. Boleh di Jadi My Orion ini tuh berperan sebagai tulang punggung digital perusahaannya si JNE. Nah, sistem ini tuh menghubungkan aktivitas operasional harian, pelaporan manajerial, hingga analisis strategis dalam satu ekosistem digital yang saling terkoneksi. Dengan kata lain, My Orion ini memungkinkan seluruh divisi itu berbicara dalam bahasa data yang sama. Jadi My Orion ini kayak sebagai wadah untuk semua divisi itu bisa melihat atau mengakses data yang sama. Boleh di next slide. Oke, nah ini ada modul utama dalam Orion, ini ada 5. Yang pertama itu ada TPS atau Transaction Processing System, di mana untuk mencatat transaksi secara otomatis. Yang kedua ada Enterprise Collaboration System atau HCS, itu tujuannya untuk komunikasi lintas divisi. Terus ada Process Control System atau PCS, itu untuk memantau pergerakan barang secara real time. Terus abis itu ada manajemen support system atau MSS, itu untuk menghasilkan laporan operasional dan keuangan secara otomatis. Dan yang terakhir itu ada executive information system atau EIS, itu untuk dashboard analytics bagi manajemen untuk melihat performa perusahaan secara keseluruhan. Nah, semua modul ini itu bekerja terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Nah, dengan adanya My Orion ini, keputusan strategis bisa dibuat lebih cepat dan berbasis data. Contohnya, em, manajemen dapat memantau performa cabang dan keterlambatan pengiriman itu secara real time. Terus yang kedua, eh, itu dengan adanya My Orion itu, perencanaan kapasitas dan sumber daya itu bisa diatur secara aktual gitu. Dan ERP itu menilai performa pegawai dan cabang dengan lebih objektif. Nah, semua ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisien organisasi, sehingga JNE ini bisa mengembangkan layanan-layanan baru. Nah, terus habis itu dampak implementasi dari MyOren itu tuh sangat signifikan. Yang pertama, proses manual itu kan jadi lebih berkurang ya, sehingga lebih dari 40% di beberapa divisi itu sudah menggunakan ERP atau MyOrion ini. Yang kedua, keputusan manajerial itu menjadi jauh lebih cepat karena data tersedianya itu secara real time. Terus dampak dari My Orion itu bisa juga karena pelanggan itu bisa melacak kiriman mereka secara akurat, yang tentunya itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap JNE. Jadi secara keseluruhan My Orion itu memperkuat posisi JNE sebagai perusahaan logistik nasional berbasis teknologi. Boleh di slide. Oke, nah meski hasilnya itu positif, tapi ERP yang diimplementasikan oleh JNE itu memiliki tantangan. Yang pertama itu adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam adaptasi sistem baru. Terus yang kedua itu ada integrasi antar divisi dan biaya pemeliharaan sistem juga harus dikelola lebih baik lagi.
Oleh karena itu, JNE terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem My Orion itu tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Eh, Sebagai kesimpulannya, dari studi kasus ini, implementasi sistem My Orion itu merupakan langkah strategis JNE dalam melakukan transformasi digital. Nah, sistem ini tuh berhasil meningkatkan efisiensi, terus juga mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat daya saing di era logistik digital. Seperti yang kita tahu, logistik digital itu kan sekarang udah banyak ya selain JNE. Nah, dengan penerapan ini, JNE itu bisa lebih berkembang dari eh, logistik-logistik yang lainnya. Terus My Orion itu juga bukan sekedar sistem, tapi juga fondasi yang menopang masa depan digital JNE. Nah, untuk sarannya ke depannya, mungkin JNE perlu terus mengembangkan sistem ini. Misalnya dengan memperluas integrasi ke seluruh cabang, memperkuat analitik berbasis AI, dan meningkatkan literasi digital untuk para karyawan. Dengan begitu, JNE bisa terus lebih berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Oke, baik. Selanjutnya akan ada kesimpulan keseluruhan dari rekan saya. Baik, untuk kesimpulan keseluruhan, jadi dapat disimpulkan itu kalau Enterprise Resource Planning atau ERP itu punya peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis organisasi. Nah, sistem ini mampu menyediakan data yang terintegrasi, akurat, dan real-time sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Nah, selain itu, penerapan ERP ini juga meningkatkan koordinasi antar departemen, efisiensi operasional, serta transparansi informasi di dalam perusahaan. Nah, melalui studi kasus pada PT JNE tadi, diketahui kalau penggunaan sistem ERP My Orient berhasil meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memperkuat daya saing perusahaan di industri logistik. Namun, tentu ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, nah seperti ketahanan karyawan terhadap perubahan, biaya implementasi yang cukup besar, serta keamanan data perusahaan. Nah, kalau ketika hal ini dapat dikelola dengan baik, maka manfaat ERP ini bisa maksimal. Nah, secara keseluruhan, penerapan ERP ini tidak hanya membawa perubahan pada aspek teknologi, tapi juga mengubah budaya organisasi menjadi lebih kolaboratif dan berbasis data, serta menjadikan perusahaan lebih siap menghadapi transformasi digital di masa depan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, ada beberapa saran juga yang dapat diberikan. Yang pertama, perusahaan perlu memastikan kesiapan seluruh bagian organisasi, terutama dari sisi sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan harus diberikan agar karyawan dapat beradaptasi dengan sistem baru serta memahami manfaat dari penerapan ERP ini. Nah, yang kedua, manajemen ini perlu melakukan evaluasi dan pembaruan sistem secara berkala agar ERP ini tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Ketiga, karena sistem ERP ini umumnya berbasis cloud, jadi keamanan data harus jadi prioritas utama. Perusahaan itu harus memperkuat perlindungan data melalui kebijakan keamanan yang ketat seperti enkripsi data dan autentikasi ganda. Nah, selain itu, pengembangan dan penyedia layanan ERP juga diharapkan untuk terus mengembangkan fitur analitik yang cerdas dengan memanfaatkan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Nah, yang terakhir untuk kalangan peneliti dan akademisi perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan ERP di berbagai industri. Nah, ini penting banget sebagai acuan dalam pengembangan strategi digital di perusahaan di masa yang mendatang. Baik, dari saya terima kasih, cukup itu aja. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang juga sudah menyimak materi kami pada hari ini. Next mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Iya, untuk sesi tanya jawab saya minta 3 pertanyaan dari kelas B dan 3 dari kelas C ya. Oke, mungkin boleh dari Cecil dulu. Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materinya. Sebelumnya saya izin untuk nggak bisa on cam. Jadi saya mau nanya, dalam forecasting ERP kan dapat memprediksi tren berdasarkan data historis.
Namun kalau semisalnya nih tiba-tiba muncul tren baru yang belum pernah muncul di data historis, bagaimana langkah perusahaan yang bisa mengantisipasi perubahan tersebut agar keputusannya itu tuh yang diambil tetap strategis? Terima kasih. Oke, terima kasih Cecil. Next boleh dari Ranti. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 7 atas pemaparan materinya. Untuk pertanyaan saya yaitu, jika IRP itu sudah menyediakan data real-time lintas departemen, apakah kecepatan akses data itu otomatis akan selalu meningkatkan kualitas keputusan strategis, atau ada kondisi tertentu di mana keputusan itu tuh justru lebih tepat kalau ditunda meskipun datanya udah tersedia? Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana sih perusahaan itu memastikan bahwa keputusan itu tidak jadi hanya terlalu terpaku pada pola data historis ERP yang nantinya sampai-sampai menghambat inovasi ke arah pasar baru yang bahkan belum terpetakan. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih Ranti. Boleh dari Melani? Oke, sebelumnya eh, terima kasih buat kelompok 7 atas penjelasan materinya yang sangat lengkap dan baik. Saya kan kemarin baca berita ya tentang bahwa pemerintah Indonesia ini sedang mendorong program Satu Data Satu Indonesia, di mana program itu tuh kayak kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat diakses oleh semua instansi pusat dan daerah di Indonesia. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih penerapan sistem ERP ini di berbagai BUMN dapat berkontribusi pada keberhasilan program ini, dan apa hambatan yang mungkin terjadi dalam koordinasi yang mungkin terjadi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Melani. Mungkin teman-teman yang masih ada slot pertanyaan yang mau bertanya boleh. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa kami diskusikan terlebih dahulu. Terima Iya, kasih. satu sesi dulu aja, 3 pertanyaan.
Oke, sambil nunggu jawabannya, saya mau share karena tadi teman-teman mahasiswa tuh rata-rata bertanya mengenai penggunaan data history pada forecasting ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga udah belajar manajemen operasional kan ya. Jadi di manajemen operasional itu kan memang ada materi mengenai forecasting. Nah, forecasting itu kan saya mau nge-refresh lagi bahwa forecasting itu kan sebenarnya tools-nya itu nggak hanya kualitatif, tapi juga kuantitatif. Dan biasanya ketika mau menggunakan mana sih metode yang paling sesuai, apakah kualitatif atau kuantitatif, itu kita harus melihat dulu produk apa yang akan kita atau situasi apa yang akan kita forecasting ke depannya. Kayak gitu ya. So di sini, consider the business context, is it new or mature market? Terus dari segi waktunya, apakah kita mau melakukan forecasting secara short term atau long term? Gitu. And also selection depends on data availability and quality. If we are using ERP, then it will be the accurate data ya. Akan ada data yang lebih akurat. Nah, kalau di kualitatif, teman-teman, ini tuh biasanya ketika produknya itu atau barangnya itu baru, misalnya gitu ya, jadi nggak ada historical data. Jadi historical datanya nggak ada or irrelevant. Oke, sebentar di sini dulu. Nah, kan di product life cycle kan teman-teman pasti pernah tahu ya, ada development, ada growth, ada reach maturity, and decline gitu kan. Jadi masing-masing dari product life cycle itu beda-beda metode forecastingnya. Ada yang dia ada kalau development itu kan berarti dia istilahnya produk baru ya yang memang belum ada data penjualan sebelumnya. Nah, itu ada yang cocoknya itu kualitatif ketika proses development. Ketika proses transisi ke growth stage itu pakai metode kausal. Dan nanti ketika udah reach maturity, kalau udah reach maturity berarti kan let's say produknya udah ada data historical penjualannya yang sudah rapi, tercatat di ERP, yang bisa kita gunakan. So the best one is using the quantitative untuk maturity product. Kalau udah decline itu pakai apply time series. Time series ini bisa pada saat produk reaching maturity and decline. Nah, time series ini lebih cocok pada pola-pola yang musiman. Misal kayak eh, produk yang udah reaching maturity apa ya? Contohnya kayak bumbu masak deh gitu ya. Misalkan bumbu masak, Masako. Masako kan udah lama banget adanya ya teman-teman. Data historical penjualan dan lain sebagainya kan pasti udah banyak. Nah, dia tuh bisa pakai time series. Dia melakukan forecasting ketika misalkan mau Lebaran, Ramadan, dia bisa menggunakan time series alias intinya kayak menyocokkan waktu yang sama gitu ya di tahun-tahun sebelumnya pada saat bulan Ramadan gitu. Oke, di kualitatif sendiri itu ada judgment based ya, ada executive opinion, ada DLP method, dan ada market research ya. Itu untuk produk-produk yang memang nggak punya historical data. Kalau di kuantitatif, ada time series, ya, ada simple moving average, ada exponential smoothing, ada seasonal analysis. Juga ini ada causal forecast model. Jadi mengidentifikasi antara sebab akibat. Karena kan biasanya gini teman-teman, produk baru itu kan kita based on judgment gitu ya, melakukan forecasting. Nah, pada saat udah dia mulai growth, nah udah bisa kelihatan kan antara hubungan sebab akibat gitu ya, hasil dari expert judgment dengan kenyataan di lapangan kayak hukum sebab akibat gitu. Nah, gitu ya. Ada perhitungannya, pakai linear regression. Nah, cocoknya itu untuk melihat salesnya gitu ya atau penjualannya. Nah, kalau tadi itu yang ditanyakan sama Cecilia tentang forecasting pada data historis, terus kalau ada tren yang berbeda gimana tuh?
Nah, pada saat kita melakukan forecasting, itu nggak hanya kita melakukan forecasting itu based on kayak ideal condition gitu ya, Cecilia. Tapi kita itu melakukan forecasting itu based on at least tiga kondisi. The pessimist one, the ideal one atau normal, nggak ada perbedaan yang signifikan, dan juga pada optimistic one gitu. Jadi we are prepared gitu. Pada saat melakukan forecasting nggak hanya satu angka aja atau satu kondisi aja, tapi melibatkan tadi minimal tiga kondisi itu. Juga tentunya pada saat kita melakukan forecasting, apakah jadinya hanya pakai data historical aja? Tentu aja enggak. Karena pada saat forecasting itu kita bisa mix method ya, maksudnya bisa kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita bisa pakai data historical sebagai kuantitatifnya, tapi kita bisa memprediksi future-nya pakai kualitatif based on expert judgment. Expert judgment-nya siapa? Tergantung industri apa dulu kalian. Apakah misal kan biasanya suka ada ya ekonomi outlook tahun depan misal kayak gitu, atau kalian mencari tokoh-tokoh yang memang expert di bidangnya, atau misalkan berdasarkan atasan-atasan para eksekutif yang memang ada judgement-nya dia ya, bisa digunakan juga itu kayak gitu. And also the best one adalah salah satunya market research ya, gimana kita melihat atau menanyakan gitu kepada customer kita kayak gitu. Oke, silahkan bisa dijawab. Baik, Bu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Cecilia. Eh, jadi, IRP ini mengandalkan data historis untuk forecasting. Jadi, kalau muncul tren baru yang belum pernah ada, sistem bisa agak terlambat atau terhambat untuk menangkapnya. Nah, untuk mengantisipasi itu, perusahaan perlu mengombinasikan hasil IRP dengan analisis eksternal. Misalnya, data pasar, perilaku konsumen, atau tren industri dari luar sistem. Selain itu, manajemen juga bisa menggunakan business intelligence atau artificial intelligence yang mampu membaca pola baru lebih cepat. Jadi, keputusan strategis tetap berbasis data, tapi juga adaptif terhadap perubahan yang tidak tercatat di data historis. Cecil, apakah sudah terjawab? Sudah, Arum. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, Bu, izin mau jawab pertanyaan dari Ranti. Jadi untuk kecepatan akses data real time itu emang menjadi keunggulan utama ERP karena informasi lintas departemen bisa langsung diperoleh tanpa perlu menunggu laporan manual. Nah, ini tuh sangat membantu ketika perusahaan menghadapi situasi yang membutuhkan respons cepat, seperti perubahan permintaan pasar atau gangguan perantai pasok. Tapi keputusan strategis itu tidak selalu harus diambil secepat mungkin, cuman karena datanya sudah tersedia. Dalam beberapa kondisi, justru penundaan keputusan bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak. Contohnya, kalau data real time ini masih bersifat fluktuatif atau belum stabil, nah itu perlu waktu untuk melihat tren yang lebih konsisten. Yang saat keputusan menyangkut investasi besar atau perubahan arah bisnis jangka panjang yang membutuhkan pertimbangan eksternal di luar data ERP, seperti faktor sosial, politik, atau perilaku konsumen. Jika keputusan melibatkan banyak pihak atau risiko tinggi, perusahaan perlu waktu untuk melakukan validasi dan simulasi berbagai skenario terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu mengenai bagaimana agar perusahaan itu tidak terpaku pada pola data historis ERP. Nah, ini penting karena data masa lalu seringkali membentuk zona nyaman dalam pengambilan keputusan. Padahal
Pasar terus berubah dan peluang baru tidak selalu terlihat dari data historis. Untuk menghindari hal ini, perusahaan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menggabungkan data ERP dengan analisis pasar eksternal, misalnya tren digital, perilaku konsumen baru atau data kompetitor. Kedua, mendorong budaya inovasi berbasis eksperimen. Nah, di mana keputusan itu nggak hanya berlandaskan pada data masa lalu, tapi juga hasil uji coba ide baru. Ketiga, itu melibatkan tim lintas fungsi yang nggak hanya fokus pada efisiensi operasional, tapi juga pengembangan produk, pengalaman pelanggan, dan eksplorasi pasar baru. Yang keempat, yang keempat dan terakhir, memanfaatkan teknologi prediktif dan analitik AI. Bukan sekedar untuk membaca pola lama, tapi untuk mensimulasikan potensi pasar yang belum ada datanya. Nah, jadi ERP ini emang memberikan fondasi yang kuat berupa kecepatan dan akurasi data, tapi kualitas keputusan strategis tetap bergantung pada kemampuan manusia dan organisasi untuk menyimbangkan analisis berbasis data dengan intuisi, kreativitas, dan konteks bisnis yang lebih luas. Apakah sudah cukup menjawab, Ranti? Cukup menjawab, Gila, terima kasih. Oke, Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Melanie mengenai pemerintah Indonesia kan saat ini memang sedang membangun program yang namanya Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data lintas lembaga. Nah, menurut kelompok kami, bagaimana penerapan sistem ERP di berbagai BUMN dapat berkontribusi pada keberhasilan program ini dan apa hambatan koordinasi yang mungkin terjadi. Nah, jadi menurut kelompok kami, ERP di BUMN itu dapat berkontribusi pada keberhasilan keberhasilan suatu data Indonesia. Yang pertama, itu bisa menjadi sumber data master yang konsisten atau single source of truth. Kemudian yang kedua, eh, itu bisa memastikan standar mendata dan interoperabilitas melalui modul integrasi atau yang disebut dengan API. Terus yang ketiga, itu meningkatkan kualitas data. Contohnya itu kayak validasi, workflow, audit, gitu-gitu. Terus yang keempat, bisa mempercepat pelaporan dan keterkinian data atau near real time. Terus yang terakhir, perannya ERP itu bisa menjadi skalabilitas untuk agresi data tingkat pemerintahan. Nah, hambatannya itu yang bisa mungkin terjadi, yang pertama itu kan ada yang namanya hetero system legacy atau vendor, di mana banyak BUMN itu sudah memiliki sistemnya berbeda-beda gitu kan dari lama. Terus yang kedua itu perbedaan data dan standar mendata. Nah, mungkin setiap BUMN itu punya standarisasinya yang berbeda-beda dalam mengelola atau menggabungkan sebuah data gitu. Terus yang ketiga, itu ada kepemilikan data dan kultur silo dari organisasi, di mana unit atau BUMN itu bisa merasa memiliki data, sehingga enggan atau gak mau gitu ya untuk berbagi ke orang lain ataupun BUMN lain. Terus yang keempat, itu ada peraturan keamanan dan privasi, di mana berbagi data itu kan antar lembaga harus adanya regulasi ya, kayak misalkan datanya itu sensitif bagi pegawai atau mungkin ada data untuk rahasia gitu ya. Nah, ketidakjelasan mekanisme itu em, justru membuat hambatan bagi sistem ERP. Terus yang kelima itu ada keterbatasan kapasitas SDM atau change management. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan, pengadaan yang tidak selaras. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari Melani, ada tanggapan kah atau sudah cukup? Sudah cukup menjawab, Jasmine. Terima kasih atas jawabannya. Ya baik, terima kasih Melani. Oke, kita buka lagi ya yang pertanyaannya sesi 2, 3 pertanyaan. Yo, 3 lagi.
satu dari kelas B dan dua lagi dari kelas C. Tuh. Untuk pertanyaan terkait keputusan manajemen strategis. Maaf Ibu, tadi yang dari kelasnya yang satu, yang serial doang Bu. Nah, kenapa? Yang dari kelasnya yang cuma satu penanya, yang dari Oh iya, dari kelas C satu pertanyaan berarti dua lagi, kelas B satu lagi. Ya kan ya? Ya, ya. Oke, dari kelas C mungkin ada Ella. Boleh, Ella? Silahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi. Izin bertanya, ini kan implementasi ERP terhadap keputusan strategis ya, terhadap pengambilan keputusan strategis. Mau tanya, berdasarkan implementasi ERP yang ada di perusahaan-perusahaan besar, seperti SAP di Unilever atau Oracle di Toyota, tolong jelasin analisis faktor kunci yang bisa membuat sistem ERP itu tuh mendukung keputusan strategis bagi perusahaan besar yang sudah global atau lintas negara internasional seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ella. Mohon ditunggu ya jawabannya. Yuk, dua lagi, satu dari kelas C, satu dari kelas B, ayo. Dua lagi. Sambil nunggu, ini minta tolong siapa? Danu atau Arum untuk foto absen dulu deh. Ada on cam dulu yuk. Maaf Bu, untuk share up foto akan dibantu sama Jonathan. Oke, boleh. Silakan, Mas Jonathan. Oke, izin memulai sesi dokumentasi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, nanti minta tolong dikirim di grup ya, Jonathan. Ya, Bu. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Ella ya Ibu. Oke Ella, mungkin kalau dilihat dari implementasi ERP sama seperti SAP di Unilever atau Oracle itu yang di Toyota, jadi mungkin ya faktor kunci yang bikin sistem ini efektif mendukung keputusan strategis global ini adalah integrasi lintas negara yang memungkinkan manajemen punya single source of truth. Tadi kan ada yang udah dijelasin di
integrasi ERP sama MES kan ada sebut single source of truth. Nah, jadi dengan begitu mungkin data dari berbagai unit ini bisa dikonsolidasikan secara real time, terus juga meminimalkan bias lokal dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi keberhasilan ini kan nggak cuma karena teknologinya ya, jadi peran manajemen dalam menyesuaikan konfigurasi sistem dengan strategi global juga penting nih. Jadi ERP ini harus cukup fleksibel buat menyesuaikan regulasi, mata uang, dan budaya kerja tiap negara tanpa kehilangan standar globalnya. Nah, jadi kuncinya mungkin ada di keseimbangan antara standarisasi global dan adaptasi lokal. Nah, tapi didukung juga oleh komitmen manajemen dalam mengelola perubahan di seluruh level organisasinya. Mungkin itu cukup dari saya. Mungkin ada rekan dari kelompok saya yang ingin menambahkan. Oke, mau izin nambahin juga tadi dari jawabannya dia sudah cukup ya untuk dijelaskan faktor-faktornya. Nah, dari selain faktor-faktor tadi tuh efektivitas ERP dalam mendukung tadi kebutuhan strategis global itu dipengaruhi juga sama kemampuan sistem dalam dia nyediain analitik prediktif dan insight yang berbasis data. Mungkin tadi di presentasi itu kan juga sudah dijelaskan dari modul apa ada modul analitik yang terintegrasi. Jadi itu manajemen bisa bantu mantau tren pasar, terus permintaan konsumen dan kinerja operasional di berbagai negara gitu. Nah, hal ini tuh bisa memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Jadi terutama dalam menghadapi dinamika pasar internasional. Jadi ERP yang dioptimalkan ini bisa membantu perusahaan kayak tadi Unilever sama Toyota. Dia itu nggak hanya menstandarkan proses, tapi juga bisa mengantisipasi perubahan strategis global melalui si analisis data real time dan visualisasi lintas wilayah tersebut. Untuk Ella, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Kita cukupkan aja kelasnya. Tadi terima kasih kepada kelompok 7, kelompok B dan kelas B dan C. Kemudian juga tadi penanyanya ada Cecilia, ada Ranti, Melani, dan Ella ya. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk kelas kita kali ini. Kita akan pertemuan lagi di minggu depan ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terkait materi mungkin yang ingin ditanyakan kepada saya, apapun itu? Oke, enggak ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu untuk presentasi kita kali ini. Berarti minggu depan presentasi kelompok 8 ya. Ketemu lagi di hari Jumat jam 8. Saya tutup kelasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.